dihormati oleh Allah Ta'ala, diagungkan. Darahnya kaum muslimin, harga dirinya kaum muslimin. Oleh karena itu menghibah saja tidak boleh. Ya, itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Allah Ta'ala berfirman, jangan menghibah sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ya, apa ghibah itu? Membicarakan aib saudara kita. Ada saudara kita suka judi, kita bicarakan di majelisnya orang lain, dia tidak tahu, ini namanya ghibah, dari ghaib ya. Jadi orangnya tidak ada, kita bicarakan apa? Kejelekannya. Ya, itu memang apa? Berbuat jelek. Ya, itu demikian. Kalau tidak berbuat jelek kemudianan ya bughtan, ya itu lebih besar lagi dosanya. Orang ghibah saja, membicarakan aib saudara kita, kekurangan saudara kita. Allah Ta'ala berfirman, atuhibbu an ta'kula lahma akhi maitan fakadihtumu. Apakah engkau suka makan daging bangkai saudaramu? Saudaramu ini sudah meninggal jadi bangkai. Apakah engkau suka makan? Ya, ini. Jadi menghibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Bayangkan, ya ini. Apalagi dia tidak berbuat itu dibicarakan, difitnah. Ini namanya buhtan. Lebih lagi, ya, yang ghibah saja tidak boleh. Ya, maka kalau ada saudara kita, ada ikhwan kita, jamaah kita yang ada di musola ini, ya tetangga kita, semua umat Islam, kalau di situ ada kesalahan, yang pertama kita ini kewajiban apa? Nasehati. Dan nasihat ada caranya. Jangan nasihat itu dilakukan di depan sing ndak ngerti jadi ngerti. Ojo ngombe tacak sampai dikucak. Loh, ngombe ta iki ngombean. Oh iya. Itu begitu. Jadi nasihat itu ada caranya. Nasihat ini ada aturannya di dalam Islam, ya. Jangan dilakukan di depan umum. Ya, katanya Imam Syafi'i, taghammadani Allah yakni binuskhika fin firadi. Aku mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, tatkala nasihatmu kepadaku berduaan, bersendirian. Bukan satu nasihat kalau dilakukan di depan umum, melainkan pelecehan. Ya, tidak boleh. Itu ada saudaranya, ya, pas lewat jalan Girilaya, ya, jarak sana, ya, lho lah kok nduk ngarep kono rek. Gak ditakoki diomongno. Sak kampung nyebar, ya. Itu padahal kalau ditanya, Pak sampean lapo Pak? Aku nagih utang. Itu kadang-kadang begitu yang terjadi di tadi. Ini harus dihormati hak saudara kita ini. Jangan, ya. Kalau nggak mampu nasihati ya apa? Ditutup aibnya. Kalau kita nutup aib saudara kita, man satara musliman satarallahu, Allah akan tutup aibnya dia. Jadi kalau kita punya kesalahan akan ditutup karena kita nutup aib saudara kita. Sebaliknya kalau kita bongkar saudara kita punya kesalahan, kita omongkan, maka Allah akan bongkar, yakni rahasia kita. Allah Ta'ala akan bongkar aib kita walau fi jauf. Jadi walaupun di dalam rumah yang dalam itu tetap Allah akan bongkar. Ya, itu demikian. Allah tidak sulit, bongkar itu tidak sulit. Ya, yang sudah disusun rapi, direncanakan rapi, kerjasama tim, ya tetap terbong. Kalau Allah mau bongkar oleh Allah Ta'ala. Lu mudah itu. Ya, makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tapi Allah juga bermakar dan Allah lebih baik makarnya. Ya, Allah Ta'ala akan bongkar. Ya, sa-Indonesia ngerti kabeh akhirnya. Gara-gara lo itu begitu. Ya, kalau Allah mau berkehendak mudah, tidak ada sulit, ya. Itu demikian. Jadi barang siapa yang mengagungkan, yakni hal-hal yang Allah Ta'ala hormati, ya, itu Allah Ta'ala haramkan, ya, fa huwa khairul lah, itu lebih baik bagi dirinya inda rabbi, di sisi Rabbnya.
Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari takwanya hati, takutnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Allah ini apa? Ya. Ini jadi syiar-syiar yang ada pada kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, ini. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni yang menjadi apa? Syiarnya kaum muslimin, yakni keagungan kaum muslimin, yakni seperti orang sholat Id dan lain sebagainya. Ya, itu demikian, termasuk menghormati hak-hak sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, itu demikian. Ini. Jadi walidzalika harrama malahu wa damahu wa irdahu wa kullama yu'dihi aw yurawwi'uhu. Oleh karena itu Allah haramkan hartanya umat Islam, darahnya umat Islam, harga dirinya umat Islam, ya, karena muslim ini saudara. Kalau dia muslim tidak boleh, ya, itu segala yang menyakiti, sehingga apa? Allah Ta'ala kaitkan iman, yaitu apa? Dengan menyingkirkan duri di jalan. Adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah itu menyingkirkan duri di jalan. Ya, ini siapa saja, apalagi kaum muslimin. Ya, tidak boleh masang perangkap untuk umat Islam, apalagi menyiksa umat Islam, membunuh umat Islam, bukan main besarnya dosanya. Ya, orang yang membunuh satu jiwa, Allah Ta'ala berfirman, faka'annaka qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia itu membunuh manusia semuanya di muka bumi ini. Nah, itu demikian. Oleh karena itu penyelamatannya bagaimana? Supaya terselamatkan darah dengan kisos. Ya, Allah Ta'ala beri jalan keluar dengan kisos. Kalau sampai bunuh, ya dibunuh sudah. Ya, asalkan saksinya ada, itu terpenuhi, ya sudah dilaksanakan. Ya, ini. Dan itu dilaksanakan di depan umum, biar orang lain tahu, untuk pelajaran. Ya, ini. Saya pernah, yakni apa? Ya ikut menyaksikan hukuman orang bunuh orang. Ya, ini waktu di Saudi Arabia. Ya, itu gitu. Jadi diikat itu begini. Ya, jadi mengkeret begini, ditutul pakai pedang, jut gini kan gini ya. Sebut itu Allahu Akbar, takbir semuanya. Ya, nah itu demikian. Karena apa? Terlaksana hukum Allah, dilindungi hak-hak orang lain. Ya, itu ini disiarkan. Biar orang lain tahu, ya, untuk pelajaran. Kamu jangan menumpahkan darahnya orang lain. Kalau penjara 15 tahun, wis tak lakoni karo aku. Nah, nek dipateni wae lakonono, Pak. Awakmu ya bakal ngelundung. Lakonono ayo. 15 tahunnya dilakoni, 7 tahunnya dilakoni. Ya, apalagi bisa dibeli. Wah, ini yang lebih itu lagi, ini apa yang harus dihormati, hak-haknya umat Islam dilanggar. Ya, ini langgar itu bukan musola, bukan. Itu gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahfid janahaka lil mu'minin, surat Al-Hijr ayat 88. Maka rendahkan sayapmu untuk orang-orang mukmin. Rendahkan sayapmu ini apa? Jadi kalau di surat Luqman kepada orang tua, waqfid lahuma janahaddulli minar rahmah. Ini lebih lengkap ya. Dan rendahkan
yakni apa? Kepada kedua orang tuamu sayap kasih sayang. Nah, ini ada rahmah. Di sini rendahkan sayapmu untuk orang mukmin. Kalimat rahmah ini tidak ada. Ya, ini untuk orang tua langsung Allah Ta'ala tunjukkan khusus. Ya, rendahkan kedua sayap kasih sayang untuk kedua orang tua. Sayap kasih sayang itu maknanya apa? Tutur kata, perbuatan, sikap kepada orang tua. Ini lebih khusus lagi. Kepada mukmin, rendahkan sayapmu harus dibawa. Kita dengan mukmin yang lain, orang lain jangan ke atas gini, enggak sikap kita. Sama orang lain itu apa? Saling ngelendek. Ya, itu gitu, bukan saling tinggi. Ya, itu gitu. Nek dur-duran nanti timbulnya gegeran, kan begitu ya. Jadi diambil bawahnya. Ini adab ya yang harus dihormati kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, itu gitu. Nah, ini ayatnya di dalam surat Al-Maidah, yakni ayat 32, pelanggaran terhadap hak-haknya kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyahan nasa jami'a. Ya, man utawi sopone wong iku kotalakang mejahi nafsan ing suwijine jiwa bi ghairi nafsin tanpa jiwa. Nah, tanpa alasan sing bener maksudnya ngoten. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jiwa, tanpa jiwa maknanya Pak, bukan alasan sebab karena membunuh. Kalau membunuh ya dibunuh. Ya maknanya apa? Tanpa alasan yang benar, bunuh satu jiwa. Au fasadin fil ardi, atau bikin rusak di muka bumi. Ini para ulama ahli tafsir menjelaskan fasadin fil ardi, bikin rusak di muka bumi ini adalah begal, perampok, ya, pemerkosa. Ini, ya, ini bikin rusak di muka bumi ini. Jadi merampas hartanya kaum muslimin, sehingga Rasul apa? Bersabda, man qatala duna malahu duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka dia dimasukkan surga, mati syahid. Man qatala duna irdihi, barang siapa yang terbunuh karena membela harga dirinya, fahuwa syahid, dia syahid. Barang siapa yang meninggal membela keluarganya, ya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Ini bela harta, bela harga dirinya, bela keluarganya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk mati syahid, ya. Ini karena mempertahankan hak-haknya, ya. Itu demikian. Jadi sehingga apa? Orang tidak segampang itu menumpahkan darahnya orang lain. Umat Islam pemberani, ya, tidak menyerah begitu saja, ndak, ya. Bahasa sini cacing didek mulet mosok sampean didek ajange menengai kan, ndak, ya, bahasanya begitu, ya. Itu jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, anjuran, ya, ini karena ini pelanggaran hak yang sangat besar, ya. Jadi belum ada hak asasi manusia, Islam ini sudah mengatur lebih tinggi lagi dibanding dengan hak-hak asasi manusia yang didengungkan, yang dikoar-koarkan oleh orang-orang non muslim. Ya, faktanya di barat, di Eropa itu kelihatannya saja, ya, hak asasi, tapi faktanya ndak karu-karuan, ya, itu. Ya, termasuk apa? Di negeri kita, ya, yang kohar-kohar hak asasi, yang kohar-kohar itu ternyata apa? Itu begitu sendiri, ya. Itu pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia.
Jadi barang siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, au fasadin fil ard, atau bikin rusak di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah dia itu membunuh manusia seluruhnya. Maknanya apa? Satu jiwa ditumpahkan ini besar sekali dosanya. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan. Kalau bisa satu negeri, satu daerah tahu semuanya. Makanya di Saudi Arabia itu kalau ada orang bunuh orang, diumumkan ke seluruh negeri. Nanti di kota Jeddah ada akan hukum kisos, ya, itu dimasukkan televisi, diperlihatkan, ya, itu demikian. Ini jadi orang mau numpahkan darahnya orang lain ini mikir 1000 kali, ya. Itu demikian, walaupun dia pejabat, walaupun dia punya komando dan lain sebagainya, takut, ya. Itu demikian. Kenapa? Karena umat Islam ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa, itu Allah Ta'ala kabarkan, beritahukan kepada kita. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menggambarkan persaudaraan kaum muslimin, kaum mukminin, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qal, yakni berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dan, ya. Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti apa? Seperti bangunan yang asalnya yakni apa? Beda, bata, pasir, batu. Ini unsur yang beda semuanya. Ya, gamping. Ya, ini beda semuanya. Tapi begitu menjadi bangunan, ya, ini menjadi yang apa? Bangunan yang kuat, ya. Dia apa? Didorong tidak akan rubuh, tidak akan runtuh. Padahal kalau berdiri sendiri akan runtuh. Itu demikian. Maknanya apa? Orang mukmin yakni harus saling menjaga. Orang mukmin harus saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Ya, kalau ada orang menghibah, ini maknanya apa? Pintu perpecahan. Islam itu menutup pintu perpecahan, tidak boleh. Bahkan kalau kita bicara 3 orang itu terus bisik-bisik 2 orang, ini haram, tidak boleh ini. Harus apa? Terang. Umpamanya jenengan tiang gangsal, omong-omongan satu tempat, ya. Lah kok berdua ini bisik-bisik gini, yang 3 tidak dikasih. Ini tidak boleh ini. Hal-hal yang menimbulkan tanda tanya, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan syak, keraguan, ini harus dijaga. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Ini pintu-pintu perpecahan. Umat Islam ini menyatu. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fit tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza staka minhu adwun tada'ala usairul jasad bisar wal humma. Jadi Rasul bersabda, perumpamaan mukmin, ya, di dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta mereka, saling lemah lembut mereka itu seperti tubuh. Ya. Idastaka adun, ada anggota tubuh yang kesakitan karena kesandung, ya, karena macam-macam. Ya, itu. Maka tada'ala husairul jasad. Seluruh jasad ini akan merasakan bisahr wal huma, dengan tidak bisa tidur dan panas dingin. Dan ini dipraktekkan sama Rasulullah. Kecintaan ini mulai dari yang ringan apa? Tabassumu kali akhika sodaqah. Senyummu kepada saudaramu itu saudara. Jenengan kepanggih rencang pun sampai merengut, walaupun ada permasalahan yang besar di dalam rumah
mari gegeran karo bojone dar der. Keluar ke masjid ketemu jamaah senyum, ya. Itu demikian. Itu. Kalau ndak senyum, ya, di masa Rasul semua sahabat itu tahu orang ini punya masalah besar. Loh iya, orang Muslim di zaman Rasul itu ndak mau minta-minta, malu dia, ya. Walaupun dia butuh ndak makan 3 hari itulah, dia ndak minta-minta. Kalau ditawari ndak nolak, kalau diberi ndak nolak sahabat itu. Tapi minta ndak mau mereka. Sehingga apa? Ada sahabat Abu Hurairah itu pingsan di majelis taklim. Ya, oleh Rasulullah disuruh bawa ke tabib, ke dokter. Dilihat, dibuka semua pakaiannya, ternyata apa? Ada kendit itu ya. Di sini ada batu. Wah, orang ini ndak sakit keluwen. Karena ndak mau minta. Sampai di dalam Al-Qur'an itu dinyata apa? Kita kasih sodako, kita kasih zakat orang fakir miskin yang apa? La yas'alunan nasa ilhafa, yang ndak minta-minta gitu. Kalau yang minta-minta malah ndak diberi. Dia orang yang menahan diri, kelihatan dari wajahnya, mukanya ini orang miskin butuh dia, tapi dia menahan diri dari minta-minta untuk menjaga harga dirinya. Ini orang yang paling utama, paling wajib untuk diberi. Lu bagaimana kok bisa tahu Ustaz? Karena habis sholat gak langsung pelencing mulai. Tapi apa? Duduk, ngobrol, tanya. Ya, Rasulullah kalau habis sholat, ya habis wiritan, ya itu Rasul ndak langsung keluar, tanya, sing gak nyambut gawe sapa? Kula Kanjeng Nabi ada 3 orang. Sing gak nyambut gawe pengangguran niki sing wis duwe bojo sapa? Kula Kanjeng Nabi. Ya. Ayo dipikirno. Lho. Jamaahnya ini diajak mikir kan. Ya, seandainya kita nganggur terus tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ya apa kita itu? Lo orang mukmin itu begitu, seperti tubuh yang satu, ya, ini seperti tubuh yang satu. Dipikirkan, ayo ya apa? Ini hilang, makanya umat Islam itu banyak, gara-gara beda organisasi, ya. Situ Newcastle, situ Manchester. Gak gelem salam. Lo itu begitu. Noleh ae gak. Nek kecelakaan kapok kon yo. Gara-gara beda organisasi. Lo ndak gitu. Islam itu dipersaudarakan dengan iman, dengan kalimat la ilaha itu. Apapun benderanya, apapun organisasinya saudara. Itu demikian, ya. Ini. Ya, tapi jangan seperti apa? Orang-orang yang keyakinannya menyimpang dari Islam tapi dia pakai penutup Islam. Ya. Itu. Seperti orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Quran ini tidak asli lagi, tapi kembar-gembornya di luar persatuan. Kenapa? Karena dia masih minori. Kalau mayoritas dibelai sampean orang-orang Ahlussunnah. Lo betul itu. Iya, di Suriah, di Iran, disembelih itu umat Islam karena minoritas. Iya, itu. Kalau mereka minoritas itu begitu, ngajak persatuan, ngajak apa itu begitu. Ya, Islam tidak usah diajari persatuan. Islam ini justru agama yang apa? Menutup celah-celah perpecahan. Ya. Assalamualaikum ketemu Waalaikumsalam, ini doa. Ya, apapun sukunya, orang Jawa, Madura, Sunda, ya, orang Ambon, orang mana saja, kalau Assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam, doakan. Bersin, wajin, alhamdulillah, walaupun tidak kenal siapa dia, jawab yarhamuka Allah. Yang wahing jawab lagi yahdi kumullah wa yuslih balakum. Timbul kasih sayang, timbul perhatian. Sopo wong iki?
berarti dia saudara padahal kita tidak kenal, kita tidak tahu, kita duduk di kereta, ya tempatnya pojok cantik itu, wajib, alhamdulillah, langsung nyaut yarhamukallah. Akhirnya jadi dekat, ya itu, jadi dekat hatinya. Lo Islam itu begitu. Jadi yang mendekatkan diri, yang untuk bisa mempersatukan ini diajarkan dalam Islam. Hal-hal yang menyebabkan perpecahan ini ditutup oleh Islam. Ya, makanya Rasul bersabda, "Mamata ala asobia, famata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati karena fanatisme golongan, fanatisme kelompok, kesukuan, organisasi, matinya mati jahiliyah. Ya, fanatisme itu di atas landasan Al-Qur'an dan nek Quran kon ide, nek Quran kon leceno lo itu gitu, kita di atas Quran dan sunnah Rasul, itu demikian. Ya, ini fanatisme yang diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena kedua-duanya ini maksum, tidak ada salah, tidak ada celah. Tapi kelompok, golongan, partai, ya semua itu ada celahnya, ada salahnya, ada kelirunya. Itu demikian. Makanya Islam tidak boleh. Ya, fanatisme ini golongannya apa, ini kelompoknya apa. Muslim saudara, tidak bisa dipecah belah, tidak bisa dikotak-kotak dengan organisasi, tidak bisa dikotak-kotak dengan partai. Itu tidak bisa itu. Ya, itu demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpamakan, menggambarkan persatuan, kesatuan, kasih sayang, rasa cinta sesama muslim itu seperti tubuh yang satu, dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga musuh-musuh Islam tidak bisa mengoyak-ngoyak. Ya, Persia, Romawi, dua superpower ketakutan. Kenapa? Karena umat Islam itu seperti tubuh yang satu. Ya, ini. Jadi tidak ada bisa dipecah belah, dilemahkan satu, dianu satu, itu gitu. Ya, ini. Sekarang yang terjadi apa? Pelemahan. Kalau ada orang ini kenceng, ya melaksanakan ajaran Islam, dikendori sama yang satunya. Kalau ini ngaji, ini yang bubarkan, ya. Kalau ini itu begitu. Jadi dua-duanya ini saling dimainkan, ya. Ini padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memerintahkan untuk saling menguatkan, bukan saling melemahkan sesama muslim. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, ya, bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yakni para muhajirin, yang dimana orang-orang muhajirin ini dari para sahabat itu diancam sama keluarga mereka. Ya, jadi yang perempuan kalau bisa ditahan. Ya, harta tidak boleh dibawa. Ya, harta ini harus di Mekah, tidak boleh ke Madinah. Kalau kamu mau hijrah, tapi jangan bawa apa-apa, jangan bawa istri, jangan bawa harta. Oleh keluarga besar mereka ditahan, ya, itu demikian. Maka tatkala sampai di kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'akha akhawaini.
Bersaudaralah kalian berdua saling berangkulan, ta'annuk ya. Ta'annuk ini ya saling nganu leher begini. Saling berangkulan. Kemudian orang-orang Ansor tanpa diperintah oleh Rasul, tanpa dikomando oleh Rasul, karena apa? Mereka faham betul apa yang diajarkan oleh Rasul. Ya, langsung dari mereka ada yang mengatakan saya punya rumah 5, ya, yang 3 tak kasihkan kalian. Orang-orang muhajirin yang butuh rumah silakan. Ndak sana nggak kadang, bukan saudara. Jadi saudara hanya seiman, sama-sama sahadatnya, ya, orang Madinah dengan orang Makkah. Tapi persaudaraan itu diwujudkan betul karena mereka, yakni orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah ini tidak bawa apa-apa. Ya, itu gitu. Ada lagi satu, siapa yang butuhkan uang tak kasih. Saya punya sekian dinar, ya, saya punya sekian dirham, tak bagi 2, ambil. Untuk orang-orang muhajirin yang butuh harta saya, ambil. Ya kalau sekarang, jadi karena dinar dan dirham ini kan emas, antara nilai dengan beratnya itu sama. Jadi sampai sekarang pun ndak akan apa terjadi inflasi, ya, ndak terjadi turunan, ndak. Tetap di masa Rasulullah harga onta sampai sekarang tetap, ya, ndak pernah mengalami inflasi, itu ndak pernah. Jadi itu ekonomi Islam itu begitu sampai sejauh itu, ya. Jadi ndak mau dibujuki sama Yahudi, ya, sama IMF, ya, duit kertas gak ono emas. Ya, ya, kalau pakai uang emas ketakutan mereka, rontok gitu ekonominya, ya, orang-orang para penipu itu rontok. Jadi makanya mereka takut, ya, kalau sudah ekonomi Islam dibahas mereka ketakutan gitu, ya. Ini jadi tidak bisa dibohongi lagi. Ini dibagi. Jadi dibagi oleh orang-orang Ansor. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini seorang muhajirin. Beliau ahli dagang. Beliau katakan, tunjukkan saya pasar, saya mau pinjam uang, saya tidak minta. Pinjem, dikasih tok ndak mau dia, ya, itu. Ya, selama di kota Madinah, ya, jadi berapa tahun sudah jadi miliarder, jadi orang yang kaya di Madinah. Memang beliaunya ahli dagang. Itu demikian. Bahkan tidak hanya harta, tidak hanya rumah, tidak hanya hewan ternak, ya, orang-orang Ansor itu bahkan ada yang punya istri 4, ya, karena orang kaya, ya. Siapa di antara kalian, yakni orang-orang muhajirin yang mau nikah, ini saya punya istri 4, pilih salah satunya, nanti saya cerai, nikahilah oleh kamu. Enten ngeten niki bojo mboten enten, ya. Itu persaudaraan di masa Rasulullah, ya, itu betul-betul seperti kal jasadil wahid, wungkul satu betul, ya. Itu disatukan oleh Al-Quran, hatinya hati Al-Quran, ya. Itu demikian. Jadi bukan karena kesukuan, bukan karena kebangsaan, enggak, ya, tapi karena yakni Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu demikian, disatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu demikian. Dan dilarang umat Islam jangankan menyakiti sesama muslim, ya,
yang memberatkan umat Islam aja tidak boleh. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim dha'if was-saqim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwal ma syaa." Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila sholat salah seorang dari kalian untuk orang lain, maknanya ngimami orang lain, fal yukhaffif, maka hendaklah diringankan, ojo suwe-suwe. Kenapa? Fa inna fihim dhaif, karena di tengah jamaah, di belakang jamaah ini ada orang yang lemah, sakim ada orang yang sakit, kabir ada orang yang tua, ya, jadi berdiri aja gemeter, ya, yang dibaca Al-Baqarah. Ya, itu gitu. Maka Rasulullah ngasih pedoman, kalau sholat jamaah paling panjang baca Sabbihis, hal atakah, sholat surat-surat yang semacam itu. Jangan lebih dari itu, karena orang berjamaah itu ada orang tua, ada orang sakit, itu. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan menghargai hak-hak mereka, orang yang sakit, orang yang tua. Loh, itu demikian. Ya. Ini sampai masalah sholat itu demikian itu. Di zaman Rasul masjid belum ada atap. Tanda cerdiknya iman, ya, mainna, ya. Jadi cerdiknya apa ini, seorang imam, ini imam khotib, ya, itu apa? Waksurul khutbah, pendek khutbahnya, ya, itu watulus sholat, panjang sholatnya, khutbahnya pendek aja. Kenapa? Lalu nggak ada apa? Nggak ada atapnya, kena serengenge. Ya ndaknya panas. Jenengan pernah ke Saudi Arabia kalau bulan Agustus begini, ya, ini puncaknya panas, sehingga apa, anak sekolah libur, para pegawai libur, utla soifia, liburan musim panas, ya. Itu demikian. Jadi saudara 48 ke atas, ya, itu demikian. Saya pernah naruh apa ini, naruh kaset, ya, ini di atas anunya mobil ini, apa itu, dashboardnya mobil, ya, itu dashboardnya itu melengkung gini, ya, kasetnya kan enggak, tak taruh, lupa, habis zuhur asar tak ambil, sudah melengkung. Dimasukkan ke tip, ndak bisa. Ya, itu begitu. Manung hadis tentang cerita Nabi, jadi para ulama-ulama Timur Tengah itu ada satuan itu, tak tawaruk plek itu bisa bengkong kabeh. Ya, itu demikian, saking panasnya. Itu demikian. Ya, ini. Jadi diringankan, itu gitu. Dan bahkan apa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengganggu orang lain, ya, Rasul melarang. Contohnya apa? Di zaman Rasulullah, sahabat itu ada yang nguli, ada yang kerja bangunan macam-macam, ya, itu panggilan sholat Jumat, ya, hayya ala sholat, itu semua ditinggalkan, plek 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 plek, plek. Semuanya habis kerja, bau keringat itu mulek sak masjid. Terganggu ndak? Terganggu dengan keringat, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk mandi dulu sebelum Jumat. Lah, itu ada keutamaan yang besar, ya, sampai Rasul mengatakan malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang manusia itu terganggu, bau mulut, ya, orang terganggu,
Maka kalau masuk masjid jangan makan bawang putih, jangan makan apa yang bau, jengkol misalkan aja. Ya karena ganggu. Lo sampai di situ Islam ini. Lo sampai di situ. Ya. Ini. Jadi menjaga haknya, menghormati haknya orang lain. Ya, jangan sampai mengganggu, menyakiti orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Demikian. Jadi sholat aja disuruh tidak boleh kalau jamaah perpanjang. Ya. Rasul katakan wa idza shalla ahadukum li nafsihi, dan apabila salah seorang dari kalian di sholat untuk dirinya, maksudnya sholat sendirian, fal yutawwal masya'a, panjangkan menurut kehendakmu. Ya, mau 2 jam 3 jam 2 rakaat silakan, tidak apa-apa. Pernah Rasulullah itu sholat, ya sholatnya sholat malam, sholat sendirian. Ibnu Abbas tahu-tahu apa, samping di samping Rasul ikut berjamaah. Rasul baca Al-Baqarah habis. Katanya Ibnu Abbas, waduh iki Al-Baqarah. Ya, iki ya tuh paling mari ngono Al-Baqarah entek ruku. Ternyata ndak dilanjutkan bingung. Iki nek ono sendenan aku sendenan, nek nggawa tongkat ngono aku. Kalau itu begitu, nek ono tembok aku sendenan. Itu begitu, ya. Ini sholat sendirian, mau panjang-panjang ya sampai kaki beliau bengkak-bengkak, ya saking lamanya ya. Bayangkan Al-Baqarah, itu Al-Baqarah habis 1,5 jam, Ali Imran habis 1 jam, kalau An-Nisa habis berapa? Ini 2 rakaat. Ya, itu demikian. Tapi kalau berjamaah tidak boleh, ya. Dilihat situasi. Nah, itu demikian. Termasuk antara jarak adzan dan iqamah. Ya, dilihat jamaahnya nih, yang jauh di mana? Pabrik paku. Pabrik paku sini berapa menit? Nah, itu dihitung. Oh, 10 menit jadi adzan, ini biar jamaah ini mandi. Itu begitu, ya. Ini jadi tidak langsung apa dikomatin, dilihat jamaahnya. Nah, kalau sudah jamaahnya datang, ya misalkan biasanya 10 menit, ya iki kok ono wong terus ya, maka komati tidak apa-apa, tidak harus nunggu. Itu begitu, karena sudah waktunya, ya sudah dikomati aja, walaupun ada orang sholat, karena qomat itu haknya apa? Haknya imam. Kalau adzan itu haknya muadzin. Kalau imamnya nyuruh qomat sudah. Itu begitu. Walaupun ada orang sholat sunnah banyak ini ya. Itu. Ya, maka Rasulullah nyuruh batalkan. Waduh sik sak rakaat Ustaz wis dikomati ya apa ya. Ya, dapat pahala penuh. Tergantung niatnya, kebiasaannya. Walaupun 1 rakaat kita batalkan, kita dapat pahala penuh, kan enak. Ya, itu. Tapi yang enggak ngerti kadang-kadang ya murang-muring. Ya, itulah. Ya. Kalau di Masjidil Haram, wah enggak ada habisnya orang sholat sunnah. Kalau mau nunggu orang sholat sunnah, enggak komat-komat. Ya, itu demikian. Ya. Jangankan di Masjidil Haram, di masjid ini Al-Akbar ini sudah ya, ini. Bahkan di dalam beribadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk tanattu, melebih-lebihkan, ya, dari standar yang ada ini dilarang. Ini. Jadi di antaranya yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau,
berkata nahahum Nabi SAW anil wisal rahmatan lahum. Nabi melarang sahabat itu puasa wisol, nyambung. Ya, jadi puasa ndak buka atau buka ya, terus disambung lagi malamnya sampai paginya lagi. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Karena apa? Ya, karena tubuh ini punya hak. Itu ada sahabat, 3 orang sahabat yang tanya tentang ibadahnya Nabi. Setelah dikasih tahu sama istri-istrinya, akhirnya 3 orang ini bikin kebulatan tekad. Nabi diampuni dosanya telah lalu maupun yang akan datang, ibadahnya masih begitu. Kami ini tidak ada apa-apanya. Ya sudah kalau gitu. Nah, yang pertama bikin kebulatan tekad, saya akan sholat malam, tidak pernah tidur kalau malam. Habis isa sholat malam sampai subuh. Yang satunya, saya akan puasa selama-lamanya. Wis pokoknya bendino poso terus. Ya, 1 tahun penuh walaupun hari-hari yang terlarang itu dia tidak puasa. Ini. Satunya lagi, bikin kebulatan tekad, saya tidak akan nikah. Karena orang nikah itu nanti ibadahnya kurang ya, karena nanti istri diganggu anak ya dan lain sebagainya. Wes saya sudah tidak nikah aja. Nah, itu demikian. Rasul datang, Rasul mendengar kebulatan tekadnya 3 sahabat tersebut. Rasul katakan, yani ana atqakum lillah. Aku ini orang yang paling takwa dibanding kalian. Wa akhsyakum lillah, dan aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi saya tidur juga sholat malam. Saya tidak tiap hari puasa, tidak. Saya puasa Senin Kemis sama Yaumul Bid, bulan purnama itu. Ya. Saya juga nikah, kumpul istri. Famar raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak senang sunnahku bukan masuk golonganku. Ya, Rasul melarang. Ya, ini hal-hal yang perlu, haknya tubuh ini ada. Dan ini dinasehatkan kepada sahabat Abu Darda ya, itu tatkala dipersaudarakan sama sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman ini jenguk sahabat Abu Darda, kelihatan Ummu Darda itu sudah pakaiannya ngelomprot. Ditanya sama sahabat Salman, wahai Ummu Darda, kenapa kamu kok pakaian kayak gitu? Kamu kan punya suami. Kan seharusnya berdandan, orang wanita di rumah itu harusnya berdandan, berhias untuk suami. Iya, bukan untuk suami itu bekasi ambune iwak asin. Nah, enggak. Kalau keluar, wah dandanannya menor-menor, ini keliru. Jadi saya waktu tinggal di Saudi Arabia, ya, para wanita itu ya, atau penuhnya salon kecantikan itu, kalau suami mereka itu datang, jadi ada yang kerja di luar negeri kan itu ya, ada yang sebagai pilot, ada yang sebagai macam-macam sudah. Nah, dan itu kalau pulang, ya, istri itu sudah dandan ke salon semuanya. Itu untuk apa? Nyambut suami. Kalau kita kan enggak, ya. Jadi apa? Ya. Keluar itu dandan, ya. Di rumah ngelombrot. Ini mulai zaman Rasul itu ditegur kalau ada wanita gitu. Iya, misalkan saya ini punya saudara laki, saya mengunjungi saudara laki saya. Loh kok istrinya ngelombrot? Loh ini sahabat Salman itu juga begitu. Ketika dipersaudarakan sama Abu Darda, ternyata Ummu Darda itu ngelombrot. Ya, jawabnya apa? Akhuka la hajatan li, saudaramu Abu Darda ini wis gak ono semangat maneh nang awakku. Lho itu begitu. Gak ono butuh maneh.
ibadat tok ya, mulai habis isya sampai subuh. Bayangkan puasa itu tiap hari. Ini sahabat Abu Darda. Pas datang ke situ dibikinkan, dimasakkan sama Abu Darda. Dikasihkan sahabat Salman. Sahabat Salman berkata, wallahi ana ndak akan makan kecuali kamu ikut makan. Akhirnya batalkan puasanya, ikut makan. Terus tidur di situ. Tamu punya hak 3 hari. Ya, kan begitu. Jadi punya hak 3 hari. Sahabat Salman nginep 3 hari. Malam habis isya gitu ya, baru tidur jam 10 dibangunkan sama sahabat Abu Darda. Kum sholat, ayo berdiri sholat. Lah urgut, tidur kamu, nanti aja. Akhirnya jam 12 bangun lagi. Kum lah nanti. Akhirnya jam 3 dibangunkan, baru nusolli. Akhirnya sholat berdua. Ini besoknya gitu lagi sampai 3 hari. Ana ndak akan makan kecuali kamu makan. Itu. Iki sahabat Abu Darda ini penasaran, akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Ya. Itu kan sama sahabat Abu Darda ini akan ditanya akhirnya di penghujung mau pulang ini, ya kenapa kok kamu tak ajak sholat kok ndak mau? Jawabnya sahabat Salman, inna li jasadika alaika haqqon. Sesungguhnya tubuhmu atas dirimu itu ada hak. Ya, itu. Jangan dipaksa, jangan diforsir, jangan. Ada hak tubuhmu itu untuk dirimu. Wa li zaujika alaika haqqon. Istrimu juga ada hak untuk kamu. Jangan istri itu dibiarkan gak direken, maknanya gak dikumpuli. Ya, jangan, ndak boleh. Ini dia punya hak, istri itu. Yang namanya sahabat, ya. Dikatakan begitu, opo bener, langsung datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Salman datang ke rumah saya, diceritakan semuanya. Pada ujungnya mengatakan, innali jasadika alaika haqqon. Sesungguhnya tubuhmu atas dirimu ada hak. Wali zaujika alaika haqqan. Istrimu punya hak atas kamu. Jawab Rasulullah apa? Sodaqo Salman. Salman bener. Ya itu. Ya, itu demikian. Jadi syariat Islam, ajaran Islam ini yakni apa? Mengajak menghormati walaupun haknya tubuh itu harus dihargai. Apalagi orang lain. Loh itu begitu, ya. Apalagi orang lain, ya. Itu makanya nanti ada aturan-aturannya. Ada apa? Hal-hal yang kalau hak-hak itu kita tunaikan akan menimbulkan kasih sayang dan mencegah perpecahan. Itu demikian. Ya, di Islam ini menutup pintu-pintu perpecahan itu ditutup. Ya, rasan-rasan ndak boleh, riba ndak boleh. Ya, itu demikian. Kita dengki iri kepada sama muslim ini, hati ini harus dihilangkan. Ya, itu begitu. Jadi apa? Saling percaya, itu begitu. Jadi kalau tahu ada perkataan-perkataan temen yang ada kemungkinan, wah, iki paling ono sesuatu yang disembunyikan. Tapi jangan punya perasaan apa? Yang negatif. Ini dihilangkan. Itu demikian. Kecuali yang memang itu butuh nasihat, ya kita nasihatkan. Kalau ndak mampu nasihati karena lebih tua, mungkin karena sungkan, maka kita jaga aibnya. Itu demikian, ya. Sungkan rek jangan nasihati. Kalau sungkan ya sudah, beli. Jangan itu demikian, ya. Ini yang apa? Diajarkan di dalam syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hujurat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya jika ada orang fasik bawa berita kepadamu maka tabayunlah. Fasik ini apa orang kafir? Enggak, orang Islam fasik itu banyak. Ya, enggak hanya orang kafir aja. Apa fasik itu? Fasik itu ngerti tapi dilanggar. Ya, ngerti tapi fasik ini. Ya, itu demikian. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayun dulu. Ya. Jadi agar apa? Kita tidak menjatuhkan vonis kepada satu kaum bijahalatin dengan sebab kebodohan. Ya, ini untuk mengurangi apa? Pintu-pintu perpecahan. Ya, itu demikian. Jadi kalau ada orang bawa berita, sampean dielek-elekno karo Pak iki, misalkan aja begitu. Ya, itu. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung diambil hati. Ya, ditabayun dulu, dijelaskan. Oh, apa betul? Gini. Ya, itu gitu. Ya, kalau toh itu betul, maka itu tadi nasihat. Ya, kalau tidak mampu nasihati, ditutup aibnya. Itu demikian. Ya, ini untuk menjaga, yakni apa? Perpecahan. Ya, untuk menjaga, menghormati hak-haknya sesama Muslim. Itu demikian. Ya, ini. Di dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslimi, orang muslim itu saudaranya muslim yang wala yahununahu, jangan mengkhianatinya, wala yakdibuhu, jangan mendustakannya, ya, berdusta padanya, wala yakhdhuluhu, dan jangan merendahkannya, menganggap remeh, menganggap rendah, jangan. Kullul muslimi alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lain, haramun irduhu, haram harga dirinya, wa maluhu, dan hartanya, wa damuhu, dan darahnya, wa taqwa hahuna, takwa ini di sini. Rasul menunjukkan takwa ini di sini, hati ini. Ya, ini. Bihasbi mri'in minas syarr ayyahkira akhahu muslim. Cukup seseorang itu, yakni apa? Dinyatakan dia berbuat jahat, berbuat jelek, dia menganggap rendah saudaranya muslim. Jadi menganggap rendah saja loh. Ngopore iku, itu jangan. Kita tidak tahu kelebihan orang, ya, dekatnya kepada Allah dari sisi mana, tidak tahu. Kalau kita lihat sholatnya, ya mungkin biasa-biasa saja. Kita lihat ini biasa-biasa saja. Tapi dia punya kelebihan yang orang itu tidak tahu. Misalkan aja menyayangi anak yatim. Sama orang tetangga ini tidak tega, tidak suka menyakiti tetangga. Nah, di sini ada apa? Kelebihan-kelebihan. Makanya tidak boleh, ya. Kalau kita mungkin sholat kita, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah kita laksanakan. Jangankan puasa kita yang wajib, yang sunnah kita laksanakan. Ya, kalau lihat orang lain, ya kayak gitu, kita tetap tidak boleh meremehkan. Ya, itu demikian. Jadi kita tidak tahu
ya pintu-pintu kebaikan mana yang seseorang itu bisa berjalan padanya, dan belum tentu kita bisa. Ya, ada kala orang diberi kelebihan Allah, sodakonya kuat, tapi sholat malamnya ndak kuat. Ya, ada sholat malamnya kuat, puasanya ndak kuat. Nah, itu demikian. Ya, kalau semuanya mampu, ya ini jarang sekali, ya itu demikian. Kecuali generasi terbaik, yakni Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, itu demikian. Bahkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, kalau ada saudara kita ini mengalami satu hal yang menjadikan dia kepikiran, yang menjadikan dia macam-macam lah, ya tersiksa hatinya, mungkin hartanya, ya badannya dan lain sebagainya, maka kita juga harus punya perasaan. Kita kalau saya seperti dia, saya juga akan merasakan. Loh, itu demikian. Itu. Jadi maknanya apa? Ya kalau tahu begitu ya jangan diem. Ya itu begitu. Ya untuk mewujudkan itu, yaitu tadi, ya saling mendekat, saling kumpul, ya itu gitu. Karena orang ta'aruf, kenal orang lain, kenal saudara kita sesama muslim, itu yang pertama kita kenal jasadnya saja. Nggih, jenengan kali kula kepanggih pertama niku, wah Pak Rahmat iku wonge ireng doe, ya itu gitu. Pertama fisiknya, sering kumpul. Ya sering diskusi, sering ngomong. Akhirnya tahu apa? Pola pikirnya. Oh Pak Rahmat itu begini. Ada gitu. Ya, tahu karena apa? Sering diskusi. Nah, bahkan tidak hanya diskusi. Kemana-mana ayo ke sana, ngaji sana bareng. Oh ke sana ada pengajian. Akhirnya apa? Tahu perasaannya. Ya. Jadi apa? Dia akan jaga perasaannya. Ojo diomong longgo. Nah, itu begitu karena apa? Saking dekatnya. Nah, itu begitu. Ya, seperti suami istri. Pertama kemanten anyar ya cuma kenal apa? Fisiknya saja. Ternyata judes awakmu. Ya, barang wis setahun kon niki judes ternyata ya. Makanya Rasul sunnahkan pengantin baru itu dipegang kepalanya, didoa. Nah, ini doa mustajabah ini. Ya, ada. Jadi Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma jawalta alaihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan istriku dan watak baik yang telah Engkau tetapkan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan dan watak jelek. Nah, itu asali judes, asali wa balang mari dinikahi ngelombruk. Ya, itu begitu. Ya, itu nanti apa? Pengenalan. Ya, itu. Jadi seperti mencintai dirinya, itu gitu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang didolimi. Faqala rajul, maka berkata seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman ara'aita in kana dzaliman kaifa ansuruhu. Wahai Rasulullah, aku menolongnya apabila dia didolimi. Nah bagaimana menurut engkau ya Rasul, kalau dia berbuat dolim bagaimana saya harus nolong? Ya, itu. Maka Rasul bersabda, tahjuzuhu au tamna'uhu minad dzulmi fa inna dzalika nasruhu. Ya, engkau cegah, engkau larang dia dari berbuat dolim karena itu adalah menolongnya. Ya, mau didolimi nih saudaranya, dicegah, jangan. Ini maknanya nolong orang yang berbuat dolim. Jadi mencegah supaya ndak dosa, ndak terjadi satu petakah, ya, ditolong. Jadi nolong ini ndak hanya yang didolimi, tapi yang dolim pun juga ditolong. Ya,
Ada demikian. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Ya, ini masih banyak sebetulnya. Yakni apa? Dalil-dalil dari hak-hak sesama muslim yang harus diagungkan, yang harus dijaga, ya. Itu demikian. Monggo silakan atau ditutup dulu. Ya, kita akhiri, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.